Hari ini kita belajar, biarlah kita membuang keangkuhan. Apa kata lain dari angkuh? Sombong. Bagus, saudara sungguh-sungguh jawab. Kok tadi nggak jawab, hampir saya tunjuk lagi. Ya, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh angkuh. Amin. Ada nggak di dalam Amsal dibilang mata angkuh? Ada nggak mata sombong? Ada. Jadi rupanya kalau sombong itu bisa ketahuan. Mata ini kan bisa ya, nampak kan? Nampak kan mata saudara? Apa itu? Karena firman Tuhan minggu ini dan juga mungkin minggu-minggu yang datang berbicara mengenai jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Saudara harus mengerti dulu kesombongan itu masalah hati. Tapi apa yang ada dalam hati nampak keluar. Mata pun bisa sombong. Coba dulu kira-kira pilih dulu kawannya, kiri atau kanan. Lihat hidungnya, matanya. Bagaimana matanya? Ada taib mata, Kak? Kalau ada taib mata bilang, saudaraku bersihkan. Lihat dulu matanya. Adakah di situ ketegangan, kemarahan, dendam kesumat, atau apa? Kontak lens? Hah? Coba lihat dulu, lihat ya. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, unless you are husband and wife ya. Boleh lihat kiri kanan sudah bagaimana? Mata sombong atau mata baik? Oh, yakin? KW atau asli? Maksudnya dibuat-buat ya, pura-pura munafik atau murni dari Yesus? Murni? Kalau murni lihatlah sekali lagi ya, lihat sekali lagi. Oke. Sekarang lihat belakang depan, sambil kenalan kalau enggak kenal. Mungkin ada pelayan English service ya, ada sekolah minggu anak, ada multimedia. Oke. Wah, sudah terlalu ramah ya. Oke, baik. Nah, jadi, saudaraku, saudara pelayan PWMC, pelayan English service, multimedia, dan juga dulu sekolah minggu anak, siapapun saudara, semua kita pelayan Tuhan, amin. Kita semuanya rentan akan namanya yang kesombongan. Karena itu memang dosa yang mendarah daging dalam hidup manusia. Itu dosa yang paling tua. Dosa awal dari Lucifer adalah kesombongan. Jadi saudara perlu tiap hari, kapan? Tiap minggu? Tiap kali mau melayani? Tidak, tiap hari, bahkan kalau boleh saya tambahkan tiap saat. Berjaga-jaga supaya jangan sombong. Dan memang kesombongan ini pula lah, atau keangkuhan, sama itu, yang menghalangi kita untuk bertobat. Karena kita pikir kita sudah cukup baik, kita sudah tahu banyak, atau seperti ciri pertobatan yang ketujuh kita bandingkan dengan orang lain, kita rasa kita sudah oke lah dibanding dia. Itu semua kesombongan. Jadi dalam beberapa minggu ini, ada kalanya kita pikir kita itu nggak sombong. Itu sebabnya kita akan pelajari beberapa perwujudan, ciri-ciri, ya, gambaran dari orang sombong itu gimana. Apa yang biasa dirasakannya, apa yang biasa dipikirkannya, apa yang biasa dikatakannya dan dilakukannya. Supaya jangan kita berjalan dalam kesombongan dan nggak nyadar. Lalu kita temannya Lucifer. Padahal, ya, itu supaya jangan ada yang bobo. Semuanya tidak ada yang ngantuk, amin. Terjadi gangguan-gangguan, tapi kasih karunia Tuhan cukup ya. Semua tetap serius. Haleluya. Jadi jangan kita berjalan dalam kesombongan dan gak sadar kita itu sombong. Hari ini firman Tuhan dengar baik-baik, amin. Amin. Dan juga catat baik-baik. Saya bacakan kepada saudara bagaimana rupanya kesombongan itu. Kesombongan atau keangkuhan adalah satu perasaan yang menghanyutkan, yang muncul karena merasa diri hebat dan penting. Apa saudaraku? Merasa diri hebat, merasa diri penting.
Saudara-saudara catat? Amin. Baik, lihat kemari. Kalau saudara-saudara catat. Karena itu kerap kali orang yang sombong, karena perasaannya menguasai dia. Bukan dia yang menguasai perasaannya. Dan perasaannya berkata, kaulah yang paling hebat. Kaulah yang paling luar biasa. Kaulah yang paling penting. Itu sebabnya orang yang berpikir atau merasa seperti ini gampang dengan yang namanya sakit hati. Gampang tersinggung. Ya, kalau anak-anak muda dibilang gampang mewek. Sikit-sikit mukanya cemberut. Banyak bahasa aneh-aneh ya. Tapi saudara mengerti maksudnya? Sikit-sikit masam. Dia bukan seorang yang stabil, yang dapat menguasai emosinya. Hari ini, haleluya Kak, puji Tuhan, Yesus baik. Disalaminya kita. Dari jauh lari dia. Besok kita lewat, pura-pura dia nyapu, pura-pura gak nengok. Seakan-akan sibuk kali dengan sapunya yang gak seberapa. Saudara mengerti? Karena perasaannya pada waktu itu menguasai dia. Ada sesuatu yang salah. Ya, satu hari bisa sangat gembira, besoknya bisa sangat murung. Jangan begitu. Kita yang menguasai emosi kita. Kalau kita tidak merasa diri kita paling hebat, paling penting, maka kita tidak mudah sakit hati. Tidak mudah tersinggung bila kita diperlakukan tidak benar. Itu sebabnya seorang yang angkuh dapat disebut sebagai seorang yang lemah karena tidak mampu menguasai emosinya. Siapa mau jadi orang lemah? Tidak ada. Siapa mau jadi orang kuat? Kuasai emosi saudara. Jangan emosi saudara yang menguasai saudara. Jadi kapan orang memanggil saudara nggak benar, jangan langsung tersinggung. Saya di mana-mana kalau keliling Indonesia bersama dengan Ibu Gembala dan Kak Vicky, saya sering dipanggil sebagai Vicky. Kak Vicky sering dipanggil sebagai Joyce. Dan kami suka bermain-main. Amin saudaraku. Nah, jadi tidak masalah, tidak usah merasa anak gembalanya masa nggak kenal. Apalagi kalau salam tahun baru kita keliling kan ke satelit-satelit, wah banyak itu, yakin kalau dia, haleluya Kak Vicky, katanya, haleluya, kita bilang. Baguslah, kan gak jadi masalah, amin saudara. Nah saudara pun, ya mungkin gak seperti itu kali, tetapi saudara salah dikenali, ya. Saudara seharusnya, karena saudara sudah, katakan sudah S1, atau sudah menikah, atau sudah kerja keras, sudah diberkati, tapi orang pikir saudara yang lain gitu. Dia pikir saudara belum menikah. Dia pikir saudara lebih muda dari dia. Dia pikir saudara ini, dia pikir saudara itu. Lalu dipanggilnya saudara. Misalnya saudara harus dipanggil sebagai Bapak Direktur, Insinyur, Doktor, terbalik ya, Doktor, Insinyur, tak apa. Lalu dipanggilnya, apa coba, Lae misalnya. Rasanya nggak cocok. Tidak perlu sakit hati. Amin. Tapi kok orang yang sombong gak sanggup dia tuh. Saya sudah punya 3 anak, kok dipanggil kakak, panggil ibu lah. Sukacita dipanggil kakak, tandanya masih muda. Kok mau cepat kali dipanggil ibu? Panggil oma aja mau, ha? Kuasai emosi saudara, amin. Mari katakan, saya menguasai emosi saya. Sungguh-sungguh katakan, saya tidak gampang tersinggung. Saya tidak mau sakit hati. Amin. Mari kita buka Matius 11 ayat 29. Dalam nama Yesus, hujan segera berhenti. Nanti kami siap Bapa, berhentilah hujan ini sehingga kami boleh melayani. Amin. Amin. Begitupun saya perlu ingatkan, kalau masih ada sisa-sisa rintik nanti, saudara tidak perlu mencobai Tuhan. Oh, saya Superman, ya. Kalau saudara keluar menembus hujan, jangan. Pakai topi saudara, tutup kepala, jaket, dan lain sebagainya. Amin. Jangan ada main hujan ya. Amin saudara. Bilanglah amin. Oke, baik. Matius 11 ayat 29. Dapat? 1, 2, baca kuat-kuat 3, ya.
Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, itulah dia Yesus kita. Itulah teladan kita. Yesus kita rendah hati. Makanya dia selalu tenang. Gak pernah Yesus gak tenang. Udah badai pun dia tenang. Amin. Dekat Yesus pun kita tenang. Saudara, kalau saudara dekat sama orang-orang rendah hati, tenang hati saudara. Dia sangat hebat, tapi dia rendah hati, saudara gak terintimidasi dekat dia. Kalau saudara pun mau jadi hebat, atau lebih hebat dari yang sekarang, jangan masuk dalam wilayah kesombongan. Karena Tuhan melawan orang sombong. Yang ada sekarang pun bisa dijatuhkan Tuhan. Kesombongan awal dari kejatuhan. Saudara, mau Tuhan mengangkat saudara lebih tinggi, berjalan bersama Yesus dalam kerendahan hati. Haleluya, berikan tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus yang rendah hati. Sekali lagi, angkat tangan saudara, katakan, saya tidak mau gampang tersinggung. Saya tidak mau sakit hati. Saya menguasai emosi saya. Di dalam nama Yesus. Ada amin? Jadi kalau besok-besok saudara melayani, lalu anak sekolah minggu mungkin tidak menghormati saudara sebagaimana seharusnya, atau jiwa-jiwa tidak tahu menghargai pengorbanan saudara, sudah rumah saudara di satu titik harus melayani dia di titik yang lain, ujung ke ujung kota Medan. Tempat duduk saudara pun gak disediakan, minuman saudara penyanyi gak ada disediakan. Tidak usah tersinggung, tidak usah marah. Bersyukur saudara sehat, punya kaki, punya tangan, dan punya uang cukup 1.000-2.000, pergi keluar beli minum sendiri. Amin. Amin. Ya, itu contoh-contoh yang ringan lah. Tapi sampai pun nanti kepada contoh yang lebih berat, saudara kuasai emosi saudara. Amin. Masuk kepada yang kedua, apakah itu keangkuhan? Keangkuhan, saudara boleh catat, adalah keinginan untuk berada di puncak. Tidak terkalahkan. Tidak tertandingi. Dan akan menginjak orang lain untuk mencapai puncak. Oke, mari kita buka Pengkhotbah 1 ayat 16. Pak saudara tahu di mana letak pengkhotbah? Setelah Amsal. Pengkhotbah 1 ayat 16. Dapat? 1, 2, 3 ya. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Jadi Raja Salomo, kalau menurut ayat ini, dia pun jatuh ke dalam dosa kesombongan. Karena pikirannya dipenuhi oleh pemikiran betapa aku telah menjadi orang yang tidak tertandingi, yang tidak ada bandingannya. Saudaraku, tetap ada orang lebih hebat dari kita. Dan kalaupun kita hebat, bukan karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Jangan ada seorang pun memegahkan diri. Ya, saudara mampu, misalnya menari dengan baik, menyanyi dengan baik, main musik dengan baik, berbahasa Inggris dengan baik, menguasai anak-anak dengan baik. Itu kasih karunia Tuhan bagi kepentingan kerajaan sorga, bagi pekerjaan tubuh Kristus. Ya, jangan sombong dan merasa tidak tertandingi. Lihatlah aku ini paling hebat, aku ini paling luar biasa. Saudara, kalau saudara biasakan seperti itu, maka satu sama lain saudara bukan mengasihi, tapi kompetisi. Jangan begitu. Sukacita kalau ada pemusik lain yang lebih handal dari saudara. Sukacita kalau bangkit penyanyi lain yang lebih luar biasa dari saudara. Sukacita kalau ada orang yang lebih fasih berbahasa Inggris, lebih bagus menguasai anak-anak, lebih bagus menari daripada kita.
Lebih daripada itu, seharusnya kita memiliki hati untuk membangkitkan generasi yang lebih hebat dari kita. Karena keberhasilan kita sebenarnya diukur terutama bukan dari diri kita saja, tetapi dari anak rohani, dari murid yang kita hasilkan. Apakah gunanya bagi kerajaan sorga bila kita saja hebat, tapi ketika kita pulang berhenti pekerjaan itu? Paling baik, karena semua kita harus pulang saudaraku. Ada amin? Kecuali Yesus datang menjemput kita segera. Dan kehendak Tuhan adalah kita menyelesaikan panggilan kita dan mempersiapkan generasi berikutnya. Itu sebabnya dari sekarang biasakan bukan aku yang paling hebat. Bagaimana supaya aku yang menonjol? Akulah superstarnya di English service ini. Akulah superstarnya di kebaktian ini. Suaraku paling hebat, musikku paling hebat, tarianku paling hebat. Tidak. Pikiran kita adalah bagaimana supaya dengan aku melayani ini lebih banyak orang mau melayani. Lebih banyak orang tertarik menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan melihatku. Dan orang berkata, betullah itu, aku pun punya talenta musik, aku mau kayak abang itu. Aku pun bisa nyanyi, aku mau kayak kakak itu. Aku pun bisa nari, aku pun bisa mengajar anak-anak, aku bisa bahasa Inggris, aku mau seperti mereka melayani. Nah, begitu. Amin. Lalu ketika ada orang berhasil, dalam nama Yesus tidak ada pohon tumbang, tidak ada celaka. Amin. Amin. Begitupun saudara nanti ekstra hati-hati ya saudara. Haleluya. Oke, baik. Kalau ada yang nggak bawa jaket, besok-besok selalu bawa jaket ya. Nggak apa-apa bawa baju, bawa tas besar. Yang penting kita sehat dan kuat. Jaga badan kita untuk Tuhan. Badan milik Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Amin saudaraku. Tuhan perlu badan kita untuk melayani. Haleluya. Oke. Itu lompat sedikit tapi penting karena saya dengar suara hujan. Tutup saja pintunya, mungkin bisa menolong. Mungkin juga tidak apa-apa. Jadi hari ini mari katakan sama-sama. Bilang seperti ini. Saya sukacita melihat keberhasilan orang lain. Saya tidak mau kompetisi dengan sesama anak Tuhan. Saya mau mendidik orang lain lebih hebat dari saya. Saya mau cari murid dan punya murid. Jadi kalau kau mau kau saja yang hebat sayang, paling hebat main musik, paling hebat nyanyi, paling hebat nari dan lain sebagainya, itu pun kesombongan. Tapi kalau di dalam hatimu ada satu burden, ada satu beban, ya nggak harus semua kau ajari, tapi kau punya satu beban, setidaknya ada satu orang kau ajari untuk lebih baik. Nah, kau melangkah keluar dari kesombongan. Dan percayalah, jangan bilang nanti kalau aku ajari habislah aku, semua bisa seperti aku, apalagi istimewanya aku dengan orang lain. Tuhan kita tidak pernah kalah dalam memberi. Makanya jangan pernah lupakan faktor Tuhan. Ya, jangan pakai pikiran manusia. Kalau tadinya kau sudah tahu, kau ajari orang, kasih Tuhan yang baru. Kalau cek dibuka Tuhan ini, keahlian, kemampuan, pemikiran, ide, berubah nasib kita. Dan satu lagi, kalau Tuhan yang angkat, gak ada yang bisa menurunkan engkau. Masalah pengangkatan Tuhan kerap kali bukan masalah karena hebatnya kita, tapi karena kasih karunia. Kerap kali orang lain bisa lebih hebat dari kita, tetapi hati pemimpin dicondongkan Tuhan kepada kita. Kita yang dipercaya, kita yang diangkat. Makanya buang kesombongan, didik orang lain, cari murid saudara, jangan kompetisi. Kalau mau tepuk tangan yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Amin. Amin. Jadi hari ini buang keinginan untuk berada di puncak mengatasi yang lain. Jangan. Yesus yang di puncak. Jangan pernah merasa berpikir aku lebih tahu dari dia, aku lebih hebat dari dia. Kalaupun benar, tidak boleh berpikir seperti itu. Karena tiap orang dikasih Tuhan kelebihan masing-masing. Panggilan masing-masing. Kasih karunia masing-masing. Amin. Jadi kalau saudara kuat di bidang ini, dia kuat di bidang ini, enggak perlu dianggarkan, aku kuat di bidang ini, enggak. Masing-masing kerjakan bagiannya dalam tubuh Kristus. Ada amin? Dan satu saya mau peringatkan saudara, jangan pernah berpikir lebih hebat dari pemimpin. Itu berbahaya.
Itu daerah dangerous, tak usahlah didekati, tak usah dimasuki. Amin. Amin. Pertama, karena saudara tidak pernah tahu cerita di balik cerita. Ya, misalnya katakanlah Bapak Munte di akhir hidupnya naik tangga di KKR Samura, lapangan Kabanjahe. Satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Lalu saudara yang masih muda bilang, saya lebih hebat dari Pak Munte. Saya bisa naik tangga sampai lari. Kalau soal itu mah anak kecil pun bisa. Jadi jangan bilang seperti itu. Sudah mengerti? Lo ada amin? Dia sudah hampir setengah abad melayani, 40 tahun lebih melayani, tidak pernah jatuh, tidak pernah melakukan dosa yang mempermalukan nama Tuhan atau tubuh Kristus. Kita baru pun selamat. Tapi mungkin ketika kita khotbah, pernah kita ginikan tangan, orang jatuh 5 atau 6 orang. Lalu kita pikir, saya lebih hebat dari Pak Munte. Jangan. Hari ini diperingatkan kepada kita, tidak boleh merasa lebih hebat. Saudara yang senior, benar baik, mengenai kesombongan ini kan, ada kita anak-anak yang junior ini lebih pandai menyanyi, saudara dorong lagi, ya, saudara ajari lagi. Tapi sebaliknya saudara yang muda-muda, saudara lihat saudara lebih pandai menyanyi, range suara saudara lebih hebat lah ya, 7 oktav, kalaupun mungkin. Jangan bilang, lebih hebat aku dari kakak itu. Kakak itu ketukan pun salah. Baru 3 lagu udah serak. Tidak ada stamina. Saya 4 jam mainkan. Saudaraku, jangan begitu. Kakak-kakakmu ini mungkin sudah melayani Tuhan sebelum kau sampai ke GKI. Sudah mengerti yang saya katakan? Jadi baik kita yang senior, kita sayang sama yang juniornya, tidak merasa berkompetisi dengan mereka, memuridkan mereka. Kita yang junior tahu menghormati yang senior kita. Dan bukan mau mengungguli mereka, tapi menempati bagian kita masing-masing di dalam tubuh Kristus. Dan pada akhirnya Yesus dimuliakan, dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Haleluya! Tidakkah indah demikian? Amin. Baik, yang ketiga, kita akan segera selesai. Keangkuhan membuat kita berpura-pura menjadi orang lain. Saya ulangi, keangkuhan membuat kita berpura-pura menjadi orang lain dan munafik. Apa saudaraku? Munafik. Mari buka Amsal 26 ayat 24. Amsal 26 ayat 24. Amin. Amin. Baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Ya. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Jadi orang yang angkuh ini munafik. Berpura-pura, ya. Mulutnya manis, maksudnya lain. Dan selalu berpura-pura tidak seperti dirinya sendiri. Pura-pura kaya. Pura-pura pintar. Ya, pura-pura tahu padahal tidak tahu. Capek hidup demikian. Bilang sama kiri kanan, capek hidup pura-pura, saudara. Lurus saja, saudara. Amin. Kalau kita rendah hati, itu menghasilkan keaslian dan kemurnian di dalam kita. Dan kita hidup seperti Yesus, lurus. Amin, saudaraku. Jujur, tidak ada maksud-maksud lain di balik perkataan kita. Ya, apa kita katakan ialah itu, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Mari jadi hamba Tuhan yang demikian. Mari jadi penyanyi, pemusik, penari, pelayan English service, sekolah minggu anak yang demikian. Ya, yang punya, perhatikan baik-baik, ini perkataan yang penting. Yang punya integritas. Ya, jadi kalau saudara bilang aku datang, datang saudara. Dan orang nggak was-was. Karena berulang kali pernah saudara katakan datang, ternyata nggak datang. Ya, jadi capek orang dengan saudara. Orang nggak bisa pegang hidup saudara. Salah satu warisan rohani dari Bapak founder kita, dia seorang yang penuh integritas. Seluruh pendeta di kota Medan tahu dia sangat lurus.
Kalau dia mau datang, dia akan bilang dia datang dan dia pasti datang. Kalau dia tidak mau datang, dia nggak akan pura-pura dan berkata, biarlah saya lihat jadwal saya, ya takut orang yang mengundang sakit hati. Ya biarlah saya, dia akan bilang tidak bisa, saya tidak bisa datang di situ, ada penyembahan berhala. Habis. Tapi dia tidak mengatakannya dengan sombong, dengan marah, atau seolah-olah kamu itu di bawah saya lebih hebat, tidak. Dia hanya terangkan begitulah keadaannya. Dan entah bagaimana, ya bukan entah bagaimana, itulah dia kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus selalu menjamah hati orang tersebut. Dan mereka tahu Bapak kita punya integritas, tolong kita juga belajar punya integritas. Integritas nggak dibangun dalam sehari, bahkan nggak dibangun dalam setahun. Ya berpuluh tahun, itu sebabnya mulai dari sekarang. Ya jangan tunda lagi. Jangan ada bohong-bohong, jangan ada munafik, jangan ada pura-pura. Kalau kita baik sama orang, memang maksud kita baik. Jangan kita kasih hadiah ada maksud kita yang lain. Lalu orang nggak ngerti, lalu orang nggak nolong kita, lalu kita marah. Udah pun dikasih hadiah, nggak ada ditolongnya aku. Nah itulah orang memang kita yang salah. Karena maksud ngasih hadiah kita tidak murni. Saudaraku, hidup lurus. Mari katakan, saya tidak mau hidup berpura-pura. Lebih kuat, saya tidak mau hidup munafik. Saya mau hidup jujur dan lurus. Saya mau punya integritas. Ada amin? Yang keempat, keangkuhan, masih sambungan yang ketiga, membuat kita berpura-pura menjadi orang lain sehingga kita sering berada di bawah ketegangan yang tidak semestinya. Pak saudaraku, kita berada di bawah ketegangan atau di dalam ketegangan yang tidak semestinya. Iyalah, misalnya saudara pura-pura saudara anak orang kaya, saudara pura-pura saudara S2, ya kan harus pura-pura sepanjang percakapan. Teman-teman saudara bicara bagaimana dia mengunjungi Singapura, Australia, naik tram di sana, pemandangan indah. Saudara pura-pura saudara pun pernah ke sana, maka teganglah saudara. Tegang kenapa? Perlu mengarang indah. Ya, memang kalau musim dingin di sana, dingin ya, ya jelas lah. Capek saudara hidup, kenapa? Bohong, munafik, pura-pura. Saudara berada di bawah ketegangan yang tidak seharusnya. Makanya nakku, kalau selama ini suka tegang sana, tegang sini, itu artinya ada di dalam kesombongan. Jangan tegang. Kalau memang dikasih Tuhan kita pendek, puji Tuhan untuk kasih karunia pendek. Kasih Tuhan kita tinggi menjulang, puji Tuhan untuk menjulang tinggi. Kasih Tuhan kita tinggi ke samping pun puji Tuhan. Ya. Atau tinggi ke depan, ya, atau apa saja, kasih Tuhan keribo, kasih Tuhan lurus, ya, tenang saja hidup. Kasih Tuhan putih, kasih Tuhan hitam, kasih Tuhan belang, bilang, saya bukan tubuh, saya roh. Ya, saya punya Yesus, saya aman-aman saja. Kalau orang tidak suka sama saya, it's their loss, mereka yang rugi. Gak mau teman sama anak raja. Tidak usah pura-pura supaya banyak teman. Apa itu? Karena kita pura-pura baru dia suka sama kita. Itu kalau begitu namanya teman, kau tidak butuh lawan. Teman macam apa itu? Jadi diri saudara sendiri. Bukan berarti kalau saudara yang najis, aku bangga dengan kenajisanku, inilah aku. Saudara malas, saya memang pemalas, inilah aku apa adanya, tidur senantiasa. Bukan. Kalau memang ada karakter kita perlu bertobat, kita bertobat. Karena apa? Itu bisa kita robah. Tapi kalau nggak bisa kita robah lagi, kulit misalnya, nggak bisa saudara robah lagi, ya bagaimana? Mata saudara satu kecil, satu besar. Ya, unless you have very much money to do the operation, ya. Tapi kalau tidak apa-apa, kecil besar. Saya unik, orang lain sama-sama besar, sama-sama kecil. Saya kecil dan besar, dua-dua saya pakai.
Harus begitu, amin saudaraku. Tidak usah pura-pura asal jumpa sama orang yang kecil dibesarkan. Sampai goyang mata saudara. Gitulah misalnya, amin. Kalau orang tua kita petani, ya tidak apa-apa. Dia petani tapi dia berjuang mensekolahkan kita. Nggak usah sibuk bilang, orang tua saya di LA gitu. Lenteng Agung. Bukan Los Angeles. Puji Tuhan. Siapa kita, dari mana kita. Ya, bukan itu yang menentukan kita. Yesus dalam kita, itulah jati diri kita. Haleluya. Jadi jangan mau tegang, amin. Nah, coba dulu lihat kiri kanan, tegang nggak dia? Kalau tegang dia pijik-pijik sikit belakangnya. Kok dia sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, bilang jangan tegang saudaraku. Amin. Kalau saudara tegang, maka saudara kering, ya, roh saudara kering. Karena keangkuhan menguras, mengeringkan saudara secara emosi, secara emosional. Itu sebabnya orang-orang yang angkuh, perhatikan, lelah luar biasa. Saudara nggak ngapa-ngapain, cuma datang praise worship, pulangnya lelah. Kira sibuk kali mempertahankan kehebatan. Duduk mesti bergaya, mau hadir pun mesti bergaya, jangan begitu. Ya, lelah secara emosi. Saudaraku, kerendah hatian apa? Ya, saudara kerjasama dengan saya mengatasi suara hujan. Apa saudaraku? Amin. Kerendah hatian membuat kita mampu merasa santai, mencari diri sendiri, menerima diri sendiri. Kerendah hatian yang luar biasa menghasilkan damai sejahtera dan ketentraman di dalam hati kita. Ya, sama seperti teladan dari Bapak Founder, selalu santai. Saudara mau jumpa di mana saja, selalu penuh damai sejahtera. Biar kita juga demikian. Roh kita bebas. Misalnya kayak gini saya bilang, ketawa saudara, ketawalah. Nah, kok gak bebas sebenarnya? Roh bebas itu artinya gak banyak pertimbangan. Ayo kita berdiri. Ya gak ada yang mau berdiri. Maksudnya gitu, berdiri ya. Tenang, ayo angkat tangan. Amin. Kalau orang yang semua itu dia akan pikir angkat tangan berapa derajat ya. Kalau terlalu tinggi dari sebelah kiri tertutup bagian mukaku. Padahal aku paling cantik dilihat dari sebelah sana. Banyak kali. Nah, ini angkat tangannya harus begini biar nggak tertutup muka. Lebih banyak orang di sana. Mana tahu mereka buka mata mereka akan melihat bagian yang paling baik ya. Nah, jangan begitu. Bebas roh saudara. Ketawa pun, mari ketawa. Misal saya katakan, saudara atur, ketawa berapa lebar? 2 cm, 3 cm, 4 cm. Tadi saya makan coklat, mungkin ada sedikit ya. Jangan. Angkat tangan. Lompat. Praise worship, ayo kita lari. Ya, nggak bisa lari, seret supaya bisa. Udah mengerti? Katakan pada kiri kanan, katakan. Jangan waktu bilang katakan pada kiri kanan, langsung tiba-tiba sibuk mencari sesuatu dalam tas. Jangan, bebas roh saudara. Amin. Semua bilang bebas roh saya. Saya tidak mau tegang. Nah, saudara penyanyi, pemusik pun begitu. Penari pun begitu. Maju ke depan, jangan tegang. Penari pun begitu. Apalagi guru sekolah minggu anak, kalau saudara tegang bagaimana anak-anak? Bunti selalu bilang, kalau guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Maafkan perkataan yang kurang sopan. Tapi maksud saya, mari kita dulu rendah hati, lalu menyebar kepada seluruh orang yang kita layani. Kepada jiwa-jiwa yang kita layani. Haleluya. Saya paksa dulu, ketawa dulu sama kiri kanan. Ayo. Sampai ketawa. Oke lah. Mari ucapkan seperti ini, angkat tangan saudara. Katakan, saya mau tampil apa adanya. Saya melayani sebagaimana adanya saya. Saya memberi yang terbaik. Tapi saya tidak mau berpura-pura. Saya tidak mau tegang. Saya tidak mau sombong. Saya mau penuh damai.
penuh sejahtera, menikmati melayani. Pelayanan adalah suatu kehormatan. Katakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sudah diberkati? Siap melayani hari ini?